Kamu tuh harus sabar dong, Nasya. Di mana-mana istri tua tuh pasti jahat, terus judes. Apalagi dia kan gak punya anak. Ya, Bu. Tapi Mbak Tari udah kelewatan sama Nasya. Bu, izinin Nasya tinggal di sini sementara. Selama Nasya hamil, untuk melindungi kandungan Nasya, Bu. Ya, Nggak apa-apa kok. Lagian ini kan nggak seberapa. Kan kamu berhak mendapatkannya. Mas, buat aku mana? Masa Nasya dikasih aku enggak? Aku tuh lebih berhak, Mas. Tari, apa sih yang kurang? Semua yang kamu minta aku kasih. Lagian Nasya itu istriku kan? Dan dia sedang mengandung anakku. Sini. Pakai ya. Gak akan aku biarin kamu ngerebut Mas Gunawan. Makin hari makin mesra aja Mas Gunawan sama kamu. Lihat aja, kamu bakalan terima balasannya. Dipakai ya, dijaga. Aku pergi dulu ya. Kalian di rumah baik-baik. Minum. Enggak. Minum. 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 Biar kamu dan anak kamu mati. Aduh. Kurang ajar. Nasya. Nasya. Jangan pergi kamu. Nasya. Ya Allah. Rumah ibu masih jauh. Tolong kuatkan hamba, ya Allah. Nasya kemana ya? Jangan sampai dia lapor polisi. Apalagi lapor sama Mas Gunawan. Pokoknya aku harus temuin Nasya sebelum Mas Gunawan pulang. Aku harus kuat. Itu kayaknya Nasya deh. Nasya? Astagfirullah. Nasya, Nasya kamu kenapa Nasya? Tian, aku nggak kuat. Ya udah sekarang kita ke rumah sakit. Ayo. Ngapain mereka peluk-pelukan? Kok ada ini? Pelan-pelan Nasya. Ini nih. Ini bisa bikin Mas Gunawan ngusir si Nasya. Kurang ajar. Perempuan itu membawa sial. Sekarang Mas udah lihat buktinya kan? Ternyata Nasya itu nggak sebaik dan sesuci yang Mas pikirkan. Bahkan anak yang ada dalam kandungannya itu belum tentu anaknya Mas. Tapi kemungkinan besar anak mantan pacarnya. Orang mereka masih sering ketemuan kok. Apalagi setiap Mas dinas keluar kota. Lalu kenapa kamu gak pernah bilang sama aku? Ya, aku nggak pengen aja ngecewain Mas. Mas kan lagi senang-senangnya mau punya keturunan. Tapi tadi aku udah bener-bener gak tahan lagi, Mas. Nasya tuh nekat pergi, Mas. Bahkan ketika aku tahan, dia tuh nekat tendang aku. Duh,
Kamu tuh harus sabar dong, Nasya. Di mana-mana istri tua tuh pasti jahat, terus judes. Apalagi dia kan gak punya anak. Ya Bu, tapi Mbak Sari udah kelewatan sama Nasya. Bu, izinin Nasya tinggal di sini sementara. Selama Nasya hamil, untuk melindungi kandungan Nasya, Bu. Gak bisa. Pokoknya kamu harus balik ke rumah Pak Gunawan. Kamu layanin dia sebaik mungkin. Kalau kamu jauh, dia bisa jadi sebel sama kamu. Terus si Tari bisa ngeracunin pikiran dia. Gak jadi deh kamu dinikahin secara resmi. Terus kita dapat apa, Nasya? Bodoh banget sih kamu. Bu. Bu, jangan, Bu. Bu, itu untuk pegangan Nasya, Bu. Berani-beranian kamu ngelarang ibu ambil uang kamu. Kamu minta lagi aja sama suami kamu. Kamu kan tahu ibu sakit parah. Ini tuh buat ibu beli obat. Kamu mau ibu mati? Bu, tapi kan... Udah, pokoknya sekarang kamu balik ke rumah Pak Gunawan, ya. Ibu antar naik taksi. Ingat, Nasya, uang kita tuh belum banyak. Ibu aja belum bisa beli rumah kok. Pokoknya kamu harus betah di sana. Bu, tapi kan Ibu harus dioperasi, Bu. Alah, operasi sih urusan gampang. Itu bisa diatur. Yang penting kata dokter, ibu harus rajin minum obat. Pokoknya kamu balik ke rumah Pak Gunawan. Terus gimana caranya supaya kamu gak diceraiin sama dia? Cepetan. Bu, Udah, cepetan. Cepetan dong, jalannya lama banget sih. Apa babu-babu, cepetan. Tuh taksinya udah nungguin kok. Ya Allah. Tante Mika mau bawa Nasya kemana? Kasihan Nasya. Mau apa kalian kemari? Pak, saya benar-benar minta maaf. Ini saya antar lagi anak saya, Pak. Dia... Ngapain kamu bawa dia kemari? Kalian berdua udah bohongin saya. Maaf, Pak. Ini ada apa ya, Pak? Kamu kurang ajar ya. Perempuan nakal. Kamu selingkuh dan ngaku itu anak saya. Astagfirullah, Mas. Saya bukan perempuan seperti itu, Mas. Dan ini benar anaknya Mas Gunawan. Alah, saya nggak percaya. Saya muak sama kamu. Tapi, Pak, memang benar anak saya sudah lama putus dan tidak pernah ketemu lagi dengan mantan pacarnya. Percaya sama saya, Pak. Halah, bohong kamu. Anak kamu ini pembohong. Nih, ini buktinya. Ya ampun, Nasya. Mbak, Mas, saya bisa jelasin. Saya memang gak pernah sengaja janjian ketemuan sama Tian. Tapi waktu itu Tian nolongin saya karena saya sakit. Kamu pikir saya bodoh mau percaya sama kamu? Sekarang kalian pergi dari sini. Tapi, Pak... Pergi! Saya nggak mau dengar. Pergi kalian. Pergi. Hah? Bu, Ibu tolong dengar Nasya dulu, Bu. Itu semua cuma fitnah. Nasya gak pernah ketemu sama Tian sebelumnya, Bu. Ah, udahlah, cukup. Dengar ya anak bodoh. Lihat, sekarang kamu dapat apa? Kamu hamil, tapi kamu diusir sama Mas Gunawan. Gak dapat apapun. Hah? Dasar anak bodoh. Dengan ibu. Hah? Dengar ya, ibu gak bisa dapat uang lagi buat hura-hura. Ini semua gara-gara kamu. Bu, maafin Nasya, Bu. Tapi Nasya mohon, cuman Ibu yang Nasya punya. Nasya gak punya siapa-siapa lagi, Bu. Apalagi sekarang Nasya lagi hamil. Biarin Nasya tinggal sama Ibu ya, Bu. Masa bodoh amat. Kamu mau hamil kek? Mau melahirkan? Mau hidup? Mau mati sekalipun aku gak peduli. Hah? Aku bukan ibu kamu, tahu nggak? Hah? Jadi kamu jangan panggil aku ibu. Dan jangan ganggu hidup aku lagi. Bu, tapi kan Ibu sekarang sedang sakit.
Jadi biarin Nasya yang ngerawat ibu sampai ibu sembuh. Aduh, dasar anak bodoh. Aku ini gak sakit. Dan gak ada yang akan bisa bikin aku sakit. Aku tuh cuma perlu duit. Duit!